Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan salah seorang pemilik bisnis tentang kemungkinan menjalin kerjasama dengan beliau. Dalam hal ini berarti apakah saya bisa membantu beliau untuk mengembangkan usahanya. Kami melakukan beberapa kali pertemuan, di mana pertemuan yang pertama tentu hanya sekedar perkenalan, saling membicarakan apa yang saya kerjakan, apa yang beliau kerjakan dalam bisnisnya dan sebagainya. Pertemuan kedua cukup mendetail tentang kondisi perusahaannya, tentang apa yang beliau inginkan untuk didapatkan. Dan pertemuan ketiga kami membahas hal yang jauh lebih detail, terutama tentang apa yang akan saya lakukan jika ternyata kerjasama itu bisa terjalin. Nah, di pertemuan ketiga ini kami membahas lebih detail tentang tim yang sudah ada, tentang karyawan yang sudah ada, dan apa yang akan dilakukan. Setelah mengetahui kondisi perusahaan beliau pada pertemuan yang kedua, akhirnya saya mulai mengutarakan hal apa yang akan saya lakukan. Dan hal pertama yang akan saya lakukan mungkin melakukan perombakan besar-besaran, dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa karyawan yang harus dikeluarkan. Mendengar hal itu, beliau cukup kaget, dan di akhir pembicaraan beliau mengatakan bahwa sepertinya hal itu tidak bisa dilakukan karena itu bukan kultur perusahaan mereka. Dan singkat cerita, pembicaraan berlanjut dan akhirnya kami memutuskan tidak menjalin kerjasama. Dan menurut saya, kemungkinan yang menggagalkan hal ini adalah tentang status karyawan tadi, yaitu tentang apa yang akan saya lakukan jika kami bekerja sama. Dari cerita saya tadi, mungkin Anda mulai berpikir bahwa saya ini cukup bertangan besi atau berhati dingin sehingga saya bisa melakukan perombakan besar-besaran dan bahkan mungkin melakukan PHK. Dan mungkin hal ini juga yang dipikirkan oleh pemilik bisnis tadi. Tapi tahukah Anda bahwa hal yang akan saya lakukan, melakukan perombakan ini sebenarnya tidak hanya untuk kebaikan perusahaan, tapi juga untuk kebaikan para karyawan yang di dalamnya. Ada 3 alasan yang mendasari keputusan saya untuk melakukan perombakan. Yang pertama adalah tentu untuk kebaikan perusahaan. Ketika perusahaan ingin bergerak maju, ingin berlari kencang, dan ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang menghambat dengan tidak mau berlari karena mereka malas-malasan atau tidak kompeten, maka tentu menghambat, dan solusinya pasti harus mengganti mereka dengan orang-orang yang siap berlari kencang. Jika alasan pertama adalah untuk kebaikan perusahaan, maka alasan kedua dan ketiga murni untuk kebaikan para karyawan di dalamnya. Alasan yang kedua, ketika kita tidak mengeluarkan orang-orang yang tidak kompeten tadi, berarti kita melakukan tindakan yang tidak fair terhadap mereka yang kompeten, terhadap mereka yang bekerja secara total dengan kita. Mari kita ambil contoh kasus, dalam satu tim terdiri dari 4 orang. 4 orang ini wajib untuk memberikan suatu hasil, di mana hasil ini merupakan hasil kerjasama dari keempat orang ini. Coba bayangkan, di dalam tim ini 4 orang ini, 1 orang saja tidak kompeten, dia malas-malasan, apa yang terjadi? Karena tim ini harus menyelesaikan job desk-nya, harus menyelesaikan tanggung jawabnya, maka berarti 3 orang yang sisa harus mengerjakan ekstra untuk menutupi hal yang tidak dikerjakan oleh 1 orang yang tidak kompeten tadi. Dengan mempertahankan mereka yang tidak kompeten, berarti kita sudah menambah beban kerja pada mereka yang kompeten, dan ini tentu tidak fair buat mereka yang kompeten. Selain itu, ada kemungkinan juga 3 orang yang kompeten tadi bisa berubah menjadi malas-malasan, menjadi tidak kompeten karena mengikuti orang yang satu ini. Coba ingat baik-baik, saya yakin Anda dan saya pasti pernah mengalami hal seperti ini. Ketika dulu kita mungkin dalam sekolah, mungkin dalam sebuah kegiatan outbound atau sosial, kita pasti pernah bekerja secara tim. Dan ketika ada 1 orang dalam tim kita ternyata malas-malasan, ogah-ogahan, apa yang terjadi? Dalam waktu yang pendek mungkin kita masih bisa terima, tapi untuk jangka waktu yang panjang tentu kita akan merasa ini tidak fair, dan akhirnya apa? Kita pun jadi malas-malasan. Dan sama seperti pengalaman kita tadi, ada kemungkinan juga ketika orang yang kompeten tadi bisa jadi mereka ikut malas-malasan karena mereka kecewa dengan 1 orang ini yang kita biarkan ada di perusahaan secara terus-menerus. Jadi kita perlu ingat bahwa ketika kita membiarkan orang yang tidak kompeten berada di dalam perusahaan, berarti kita sudah tidak fair terhadap mereka yang kompeten, dan ada kemungkinan mereka yang kompeten bisa jadi tertular dan ikut malas-malasan.
Jika di alasan kedua tadi menyangkut dengan mereka yang kompeten, maka di alasan yang ketiga ini menyangkut dengan mereka yang tidak kompeten itu sendiri. Ketika kita membiarkan mereka yang tidak kompeten terus bekerja dengan kita, berarti kita sudah memperlakukan mereka yang tidak kompeten tersebut dengan tidak fair. Mari kita ambil contoh, kita mempunyai seorang karyawan, sebut saja berinisial A. Dia saat ini berusia 35 tahun dan kita tahu dia tidak cukup kompeten dan dia tidak memberikan hasil yang bagus. Tapi kita tetap mempertahankan dia untuk bekerja di perusahaan. Waktu pun terus berlalu hingga 10 tahun kemudian terjadi hal yang menyebabkan perusahaan harus mengurangi karyawan. Tentu si A harus terkena dampaknya, harus terkena pengurangan karyawan ini. Nah, saat ini ketika hal itu terjadi, si A sudah berusia 45 tahun. Dan di usia ini dia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Karena ketika dia mau melamar pekerjaan yang jabatannya lebih tinggi, dia terus terang tidak mempunyai kemampuan tersebut. Tapi ketika dia mau melamar pekerjaan di tempat lain dengan posisi yang sama, perusahaan lain akan memilih mereka yang jauh lebih muda. Kondisi seperti ini bisa terjadi dan ini berarti sesuatu hal yang tidak fair terhadap si karyawan, terutama si A tadi. Coba bayangkan hal yang sebaliknya yang mungkin bisa dilakukan. Di awal kita sudah tahu si A tidak cukup kompeten dan kita tidak mengambil waktu terlalu banyak, misalkan saja hanya setahun. Dan ketika si A usia 36 tahun, kita terpaksa harus mengeluarkannya karena hasilnya tidak bagus. Di usia yang masih 36 tahun, si A bisa mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan lain, setidaknya di level yang sama. Dan si A tidak akan membuang banyak waktunya untuk bekerja di perusahaan kita. Kebanyakan mereka para pegawai yang tidak kompeten bukan karena merekanya tidak bagus, tapi kemungkinan mereka tidak cocok dengan perusahaan kita, tidak cocok dengan culture yang kita bangun, atau mungkin sekedar mereka tidak cocok dengan pimpinannya. Dan ketika mereka bisa pindah, mereka bisa menemukan pekerjaan yang lain dan mereka cocok dengan culture-nya, cocok dengan pimpinannya, bisa jadi hasil yang mereka berikan jauh lebih besar daripada apa yang mereka berikan saat ini. Jadi ketika kita memutuskan untuk akhirnya kita harus melepaskan si A tanpa mengambil waktu yang panjang, berarti kita sudah menghemat waktu si A. Kita tidak membuang waktunya sehingga dia bisa mendapatkan peluang yang lain, dia bisa mendapatkan kesempatan lain yang lebih bagus. Nah, dari ketiga alasan yang sudah saya sampaikan tadi, Anda tentu tahu, satu hanya untuk perusahaan, dua sisanya adalah untuk kebaikan karyawan. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah ketika Anda menemukan Anda memiliki karyawan yang tidak kompeten di dalam tim Anda, di dalam perusahaan Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan membiarkannya hingga bertahun-tahun lamanya atau Anda akan segera melepaskannya untuk pergi? Ingat, ketika Anda membiarkan mereka yang tidak kompeten bekerja dalam jangka waktu yang lama untuk Anda, berarti Anda tidak hanya menghambat laju perusahaan, tetapi Anda melakukan hal yang tidak fair untuk mereka yang kompeten dan juga untuk si karyawan tersebut. Di dunia ini, waktu tidak bisa berputar. Semakin lama Anda mempertahankan seorang yang tidak kompeten, Anda membuang waktunya, Anda membuang waktu karyawan Anda yang lain, dan Anda juga membuang waktu untuk maju di perusahaan Anda sendiri. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.